Perencana pernikahan atau wedding organizer tidak luput dari dampak pandemi COVID-19. Sejumlah agenda pernikahan yang harusnya digelar tahun ini banyak yang diundur. Namun memasuki masa transisi ini bagaimana usaha perencana pernikahan ini tetap berupaya bertahan di tengah pandemi dan juga beradaptasi menggelar pesta sesuai protokol COVID-19 di masa new normal nanti. Sudah bergabung melalui sambungan Skype salah satu pemilik wedding organizer, Feni Paliama. Selamat pagi Mbak Feni. Selamat pagi Maria. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Feni, sebelum kita membahas bagaimana cara adaptasinya, saya ingin tahu terlebih dahulu nih, ada berapa banyak pernikahan yang diundur akibat pandemi COVID-19 ini? Kalau dari pengantin saya sendiri aja sudah hampir 45 event resepsi pernikahan yang sudah diundur. Hampir 80% ya. Oke, dan selama pandemi kemarin sudah 3 bulan lebih, itu inovasi apa yang sudah dilakukan untuk tetap bisa bertahan, Mbak? Baik, pada saat pandemi 3 bulan yang lalu, itu dimulai dari bulan Maret, pada bulan April, tanggal 30 April sampai bulan Mei, kita mengadakan namanya Kenisa Virtual Wedding Fair. Kalau biasanya calon-calon pengantin akan datang ke suatu tempat untuk melihat pameran pernikahan, kami hadir di dalam inovasi secara virtual. Jadi wedding industry kembali hidup, kembali semangat supaya pengantinnya juga tahu bahwa kami masih tetap bisa planning nih untuk acara pernikahan. Jadi kami hadir secara virtual pamerannya. Ada yang berminat tidak Mbak waktu itu? Nah, saat itu, di saat sedang melesu, saat sedang diam semuanya, vakum, tiba-tiba dengan adanya virtual fair ini, semua pengantin jadi semangat dan semuanya bisa DP, kasih uang muka ke para wedding industry, semua sektor ya. Mau make up artist, baju, dekorasi, MC, musik, semuanya gitu. Jadi kayaknya mereka tetap semangat gitu untuk menjalankan pernikahan ini. Dan adakah yang sudah terlaksana? Adakah yang sudah dicoba untuk dilaksanakan tadi, virtual weddingnya? Virtual wedding kita nggak laksanakan. Secara pernikahannya tetap harus live, nggak boleh virtual ya kalau weddingnya sendiri. Nah, pengunjungnya maksudnya kan? Ya, pengunjungnya. Nah, itu ya, sudah ada yang dilakukan tidak? Sudah ada yang coba dilakukan tidak? Kan biasanya kan kalau pesta wedding kan kita inginnya meriah kumpul bersama teman-teman dan keluarga secara langsung. Nah, ada yang berminat. Kalau ada yang berminat, kemarin pelaksanaannya gimana, Mbak? Baik. Kemarin kita selama pandemi ini, kita sudah mengadakan 2 kali acara, sebenarnya bukan resepsi sih, lebih kepada acara kecil. Karena sesuai dengan protokol dari pemerintah, regulasi pemerintah, kita nggak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak. Jadi saat ini kami hanya boleh berkumpul maksimum di Jakarta hanya 30 orang. Jadi saat itu kita mengadakan acara akad nikah maupun blessing ceremony dan itu semua bisa live streaming. Jadi si pengantin tetap bisa berbicara dengan teman-teman sahabatnya yang sedang menonton. Jadi kita menggunakan fasilitas live streaming itu sih, gitu, supaya acara itu tetap berkesan buat si pengantin. Baik, selain fasilitas live streaming, protokol kesehatan COVID-19 apa saja yang mulai diterapkan, inovasi-inovasi yang diterapkan oleh para wedding organizer untuk menghadapi nanti pernikahan new normal ini? Oke, kalau misalnya saat ini memang dari Juni sampai Agustus kita masih mengikuti regulasi pemerintah yaitu 30 orang. Tetapi setelah itu kami berharap pemerintah bisa membukanya untuk wedding industry. Nah, kalau melihat protokol kesehatan yang ada, satu kapasitas ruangan atau venue itu hanya boleh dipakai 50%. Misalnya ruangan tadi bisa untuk 1.000 orang, tetapi kita akan memakai hanya untuk 500 orang. Karena kita harus tetap menjaga jarak, ada social distancing yang harus dilakukan. Kemudian kita juga melakukan inovasi untuk bagian makanan. Makanan itu untuk yang prasmanan seperti buffet, kita akan menyiapkan waiter untuk membantu tamu diambilkan makanannya. Jadi bukan lagi tamu yang akan mengambil sendiri makanannya, tetapi dibantu oleh waiter untuk diambilkan. Sehingga tidak terjadi perpindahan sendok, seperti itu. Nah, sisanya yang lain kita tetap udah pasti ya pakai masker, hand sanitizer, cek suhu badan, cuci tangan, itu semua tetap akan kita lakukan. Begitu juga dengan pengisian buku tamu. Pengisian buku tamu tetap kita kepinginnya itu akan sistemnya barcode dan cashless angpau atau cashless hadiah itu akan jadi kita sistemnya akan transfer ataupun menggunakan media cashless yang ada. Nah, dari pelaksanaan 2 pernikahan kemarin, sejauh ini pengantinnya bagaimana Mbak? Itu puas tidak?
sejauh ini pengantinnya tetap puas karena buat mereka pernikahan itu esensinya adalah tentang pengantin wanita dan pengantin pria dipersatukan di dalam suatu pernikahan. Dan buat mereka yang penting adalah intimasi dari family dengan pengantinnya sendiri, kemudian mereka juga bisa dipersatukan dan menjalankan kehidupan selanjutnya. Karena pernikahan itu adalah bagian dari kehidupan manusia kan, yang nggak mungkin gara-gara corona ataupun COVID, terus kita nggak jadi nikah gitu. Sampai kapan kita nggak bisa nikah gitu. Karena kan pengantin tentunya sudah planning untuk mereka menikah di usia sekian atau di tahun ini gitu kan. Jadi nggak mungkin kita batalkan hanya karena COVID. Oke, tadi Mbak Feni bilang berharap pemerintah ini bisa membuka lagi ruang untuk para wedding organizer dan bagi pihak-pihak yang ingin menikah. Nah, apa sih sebenarnya harapan dari wedding organizer dan juga mungkin para calon pengantin nantinya di pernikahan new normal ini? Apa yang bisa lebih didorong begitu Mbak, supaya nanti juga win-win solution, tidak hanya wedding organizer dan para calon pengantin yang puas, tapi pemerintah juga bisa menjamin bahwa ini tuh semua aman. Iya. Nah, saat ini semua dari para wedding industry sedang menyiapkan apa saja protokol kesehatan yang dari sisi kami wedding vendors itu sudah melakukan. Jadi kami sudah membersihkan semua alat setiap kali kita akan event, kemudian bagaimana standar kesehatan yang kami jaga bersama dengan para kru dan tim yang akan bekerja. Itu semua sudah bisa dipastikan, dilihat dan aman. Nah, sekarang yang kami minta adalah para tamu dari pernikahan itu sendiri atau calon pengantinnya juga akan merasa aman dan nyaman bahwa setiap kali kita mengadakan acara, resiko untuk standar menjaga diri kita tetap sehat itu ada di tangan kita sendiri masing-masing gitu. Jadi supaya mereka nggak perlu takut lagi, aduh nanti si krunya ini nggak yang bawa virus atau dari tamu yang datang bawa virus. Jadi kita nggak main salah-salahan, tetapi kita mempunyai standar untuk menjaga kesehatan kita masing-masing setinggi mungkin gitu. Jadi kita harus menjaga diri dengan sebaik mungkin gitu. Baik. Terima kasih Mbak Feni Paliama, pemilik wedding planner dan juga wedding organizer. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan pernikahan new normal ini bisa lancar dilakukan ya selama pandemi. Terima kasih Mbak Feni. Yes, please.